Halo guys, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, nama saya Alberto Putra. Kami perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan apa itu kolposkopi. Jadi yang pertama kita masuk ke definisi. Jadi apa itu kolposkopi? Kolposkopi ini yaitu adalah pemeriksaan mulut rahim dengan menggunakan kolposkop. Jadi kolposkopi ini menggabungkan suatu cahaya yang terang dengan lensa pembesar untuk membuat jaringan rahim lebih mudah dilihat dengan memasukkan alat ini ke dalam vagina. Kolposkopi ini juga adalah pemeriksaan yang biasanya dilakukan oleh dokter bila adanya tanda-tanda sel-sel yang tidak normal di mulut rahim atau serviks atau di vagina. Jadi pemeriksaan ini antara lain dapat dilakukan untuk mengetahui adanya kutil kelamin, peradangan serviks, dan tanda-tanda di sekitar organ. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari kolposkopi tadi. Jadi tujuan dan manfaatnya yaitu adalah untuk mencoba menemukan sel-sel yang tidak normal dan dapat berkembang menjadi kanker serviks. Yang kedua, untuk mendeteksi adanya gejala prakanker rahim bagi seorang yang belum menderita kanker. Yang ketiga, untuk mengetahui kelainan-kelainan yang terjadi pada sel-sel kanker leher rahim. Kita akan masuk di persiapan alat kolposkopi. Kepala kolposkopi terdiri dari lensa objektif, lensa okuler, sumber cahaya, filter vertikal atau hijau, knob untuk memasang filter, knob untuk menyesuaikan sumber cahaya, knob untuk mengubah pembesaran lensa objektif, knob untuk menyesuaikan ketinggian atau kepala kolposkopi dari lantai dan bola lampu. B. Aksesoris terdiri dari tambahan monokular untuk mengajar dan kamera fotograf dan kamera video. C. Meja persiapan. D. Alat kolposkopi. Kita akan masuk di persiapan bahan kimia kolposkopi. Cairan NaCl. B. Asam asetat 3% sampai 5%. Haplotil. Ag nitral monsel. E. Topikal lokal anestesi. Kita masuk di persiapan pasien kolposkopi. A. Menjelaskan prosedur, alasan diperlukan pemeriksaan ini dan kepentingannya dalam tata laksana, memastikan pasien telah mengerti dan meminta informat konsep. B. Menunjukkan kolposkopi pada pasien dan menjelaskan bagaimana penggunanya dalam memeriksa pasien. C. Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan ginekologis dan melakukan pemeriksaan spekulum. D. Memastikan fornix posterior atau ruang di mana vagina yang mengelilingi eklotorsis dalam keadaan kering. Nah, teman-teman, kita masuk di bagian prosedur kolposkopi. Nah, di bagian ini kita informasikan kepada pasien langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, dari langkah-langkah itu kita informasikan juga kepada pasien bahwa pasien akan merasakan rasa kram dan nyeri di saat melakukan tindakan kolposkopi tentunya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita amati serviks pada pembesaran yang rendah 5 kali hingga 10 kali. Nah, dengan begitu kita dapat melihat ketidakabnormalannya dengan jelas. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi zona transformasi dan sambungan squamocolumnar yang asli dan yang baru apabila itu diperlukan. Terus, apabila sambungan squamocolumnar tidak tampak keseluruhannya, kita juga dapat melakukan itu dengan menginspeksi kanal servikal menggunakan spekulum endocervix.
Dan apabila keseluruhannya sambungan squamous columnar ini masih tidak tampak, kita bisa menyatakan bahwa tindakan atau prosedur kolposkopi itu tidak adekuat atau tidak memuaskan dan harus dilakukan kuratase endoservix kepada pasien tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memberikan cairan salin pada serviks pasien tentunya. Dengan begitu kita akan amati serviks dengan filter hijau. Dan 15 kali pembesaran kita akan perhatikan di situ apakah adanya pola vaskular abnormal yang muncul atau yang terlihat oleh serviks pasien tersebut. Nah, dengan begitu kita dapat memberikan asam asetat setelah kita memberitahukan kepada pasien bahwa pasien akan merasakan sensasi tersengat tentunya. Setelah itu kita tunggu 1-2 menit untuk terjadinya perubahan warna pada serviksnya. Nah, dari langkah yang tadi sudah kita lakukan, kita berikan asam asetat. Setelah pasien, kita ingatkan kembali bahwa pasien akan merasakan sensasi seperti tersengat dan kita akan menunggu 1 atau 2 menit untuk terjadinya perubahan warna. Kita akan amati apakah adanya perubahan penampakan serviks. Setelah itu berikan perhatian khusus apabila kita melihat ada sesuatu yang abnormalitas dekat dengan sambungan squamocolumnar pasien tersebut. Nah, selanjutnya kita integrasikan temuan dari tes penggunaan cairan salin dengan asam asetat yang tadi kita gunakan untuk membuat diagnosa kolposkopi. Nah, selanjutnya dengan begitu kita dapat menginformasikan kepada pasien bahwa akan mengambil biopsi dari serviksnya yang akan menyebabkan kram. Teman-teman, apabila kita sudah mendapatkan hasil biopsinya, kita dapat menaruhnya di botol-botol yang terpisah yang sudah diberi label formalin. Nah, bila perlu, lakukan kurate endoservix. Pegang kuret seperti memegang pena dan kerok kena endoservixnya dengan gerakan yang lembut dan pendek hingga terambil lengkap. Biarkan kuret tetap di dalam kenal selama prosedur dilakukan. Nah, pada akhirnya ambil kuret, letakkan pada gauze atau kertas coklat dan segera celupkan pada formalin 10%. Nah, bila terdapat perdarahan aktif, beri pasta Monsel pada area perdarahan. Setelah dilakukannya pemeriksaan kolposkopi, akan didapati hasil. Hasil yang normal didapati berupa leher rahim berbentuk rata dan berwarna merah muda. Hasil yang tidak normal akan didapati kutil di bawah serviks, adanya perubahan jaringan serviks, dan juga displasia serviks. Keganasan di dalam serviks, dan juga keganasan yang invasif. Evaluasi yang kita lakukan setelah dilakukannya pemeriksaan kolposkopi yaitu pertama, apakah ada keputihan yang berwarna gelap, lalu apakah ada perdarahan ringan pada vagina, dan apakah ada kram perut serta rasa nyeri di dalam vagina. Jika perdarahan ringan melebihi darah menstruasi serta disertai rasa demam dan menggigil dan rasa nyeri perut yang parah, pasien dianjurkan untuk berkonsultasi kembali dengan dokter. Sekian dari video yang boleh kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.